Mari kita bersama-sama datang dengan mengangkat lagu, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ya menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Amat ajaib janjinya kepadamu, Ya mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama karena 2 ayat saja. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lalu ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ketika membicarakan tentang ibadah, karena di dalam bulan ini kita membaca, kita kemudian mengurai banyak kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab yang di dalamnya nyata bahwa ada satu persoalan yang penting untuk kita kemukakan bersama, yang semuanya itu diperuntukkan untuk Tuhan, itu inspiring worship. Lalu di minggu yang kedua kita bicara tentang yang namanya the origin of worship. Kalau saya tidak salah mengingat, pada waktu itu saya membawakannya untuk jemaat yang ada di Tabanan. Dan juga ada di Pupuan. Saudara, the origin of worship, apa itu? Bicara tentang hakikat kesejahteraan daripada ibadah itu. Bahwa ibadah itu dimulai, diprakarsai oleh Tuhan sendiri.
Jadi tidak ada satupun manusia sebetulnya yang punya keinginan untuk menghampiri Tuhan kalau tidak ada Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan imannya, menganugerahkan kepada saudara dan saya. Untuk kemudian kita bisa meresponinya dengan baik. Dan itu the original worship. Memperjuangkan tentang fokus itu juga tidak gampang karena sesungguhnya ketika saudara mendapati tubuh tidak fit, ketika beribadah itu menjadi problem juga. Jadi harapannya kalau kita semua beribadah, siapnya juga persiapan kalau sehari sebelumnya boboknya jangan malam-malam. Orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri, saudara. Orang-orang yang dikenal oleh Dia sendiri, saudara. Jadi kalau Allah itu mengenal saudara dengan sangat baik, mengenal saya dengan sangat baik, itu bukan berarti bahwa kita layak memenuhi semua kriterianya Tuhan. Tidak ada satupun yang kemudian bisa membuat kita berdiri dengan gagah, lalu kemudian wajah kita, muka kita itu terangkat, dan kemudian memandang kekudusan Tuhan itu. Artinya harusnya saudara dan saya melihat saya umat pilihan betul, tetapi bukan karena kondisi yang layak saya dipilih. Tetapi karena apa? Ayo, karena apa? Belas kasihan Tuhan, karena anugerah. Betul enggak? Makanya tadi ayat 9 dan ayat 10 dijadikan sama Pak Victor adalah berita anugerah. Semua karena anugerah Tuhan. Dan membicarakan tentang anugerah Tuhan berarti saudara. Hidup yang saudara dan saya sekarang hidupi itu adalah hidup yang tidak lagi sama dengan hidup yang dulu. Hidup yang kita hidupi adalah harusnya mengalami banyak perubahan-perubahan. Kita yang dulu tidak dikenal oleh Tuhan, sekarang dikenal oleh Tuhan. Kita yang kemudian selalu mempercayai diri sendiri mungkin, atau bahkan mungkin kuasa-kuasa yang lain di luar Tuhan. Tetapi sekarang kita beralih mempercayakan seutuhnya, sepenuhnya, percaya 100% total pada Tuhan. Dan itu juga perkara gak mudah loh saudara ya. Lalu kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, izinkan saya membaca bagian ayat yang kedua dari pasal yang kedua dari 2 Petrus. Di situ dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi saudara dan saya ketika menjadi orang-orang percaya yang sudah dipilihnya sendiri itu diharapkan punya perilaku yang disebutkan sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa? Supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya saudara tidak kemudian kita itu ketika menjadi percaya, lalu kita menjadi sangat imun tahan terhadap banyak pencobaan. Sangat imun terhadap banyak kesulitan-kesulitan hidup. Lalu kemudian kita alergi kalau kita menjadi miskin. Kita alergi kalau kita menjadi orang yang penyakitan. Betul gak sih? Kan ada teologi yang mengajarkan begitu. Jadi orang Kristen itu harusnya sehat, kaya, sukses, punya duit banyak. Saudara, enggak, Alkitab enggak ngomong gitu. Alkitab kalau saudara perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, bahkan di situ dikatakan ada bagian terakhir mulai dari ayat 18. LA itu memberikan judul ini, penderitaan Kristus sebagai teladan. Loh.
Jadi artinya kita nggak boleh alergi dengan yang namanya kesulitan hidup.